mekanisme beasiswa juga. Yang syaratnya ya jelas IPK-nya harus lebih dari 3,25 minimal itu 3,25. Jadi siapkan strategi saja dari awal agar teman-teman bisa nanti meraih beasiswa gitu ya. Oke, itu saja pengantar dari saya. Nanti saya juga akan nambah lagi setelah Mbak Ellen apa namanya menyampaikan bagaimana dia berproses sekaligus untuk memotivasi teman-teman bahwa kalian sudah ada di rumah yang pas, tetapi rumah yang pas itu masih tetap kurang kalau tidak ada keseriusan di dalamnya. Itu ya. Yuk, Mbak Helen bisa menyampaikan ke teman-teman sekarang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tadi sudah dibuka sama Pak Awang ya, terkait dengan pertemuan pertama kita. Nanti saya akan membantu sedikit banyak uh, mata kuliah ini bersama Pak Awang. Nah, kemudian sebelum kita ke materi, mungkin cerita sedikit, saya itu adalah produk aslinya UMY, produk aslinya Ilmu Pemerintahan. S1 saya di Ilmu Pemerintahan UMY, S2 saya juga di Ilmu Pemerintahan UMY. Nah, kemudian kenapa ilmu pemerintahan itu jadi pilihan yang tepat. Dulu saya anak IPA, dulu saya nggak ngerti ilmu pemerintahan, dulu saya juga ngerasa saya kesasar, kalau barangkali teman-teman di sini juga ngerasa, emang aku bisa apa di ilmu pemerintahan, saya juga dulu pernah berpikir seperti itu di semester awal-awal. Tapi karena saya rasa juga apa yang sudah saya ambil, insya Allah kalau diniatin akan jadi sebuah keberhasilan gitu. Nah, ya sekarang alhamdulillahnya karena dari awal saya mau belajar ya, itu kuncinya. Jadi kalau kalau nanti teman-teman sudah kuliah, sudah into di ilmu pemerintahan ya, kalau nggak mau, kan kalau semester 1 biasanya ada yang masih ragu mau pindah jurusan yang dipengenin nggak ya gitu, dengan melihat kondisi satu semester itu seperti apa. Nah, saran saya kalau misalnya sudah enjoy, sudah mengerti, ya dilanjutin aja gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak yakin dan masih passionnya bukan di ilmu pemerintahan, ya monggo itu jadi pilihan. Nah, eh, apa kemudian apalagi ya? Saya angkatan 2013, kemudian lulusnya saya di tahun 2017 Februari, itu terhitung 3 tahun 2 bulan, kemudian S2 saya juga 1 tahun 8 bulan. Kenapa saya nggak pengen lama-lama? Kadang kan kalau kita eh, bicara mahasiswa, kenapa sih mahasiswa nggak menikmati aja gitu, nggak menikmati proses menjadi mahasiswa, ngapain ngapain cepet-cepet dan belum tentu dapat pekerjaan, biasanya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau saya beda. Kalau saya makin cepat selesai ya makin makin cepat beban orang tua yang di menjadi beban, terus kemudian saya juga bisa bekerja kayak gitu. Nah, tergantung teman-teman nanti dalam berproses mau cepet atau mau ya udah santai aja gitu. Nah, saran saya ya mau berproses, kemudian mau belajar, kemudian berteman dengan siapa aja, kemudian ya cari cari link dan lain sebagainya gitu. Nah, institusi, ya betul bahwa tadi yang dikatakan oleh Pak Awang sendiri bahwa institusi yang bagus itu memang menjadi sebuah modal bagi kita. Kenapa? Karena walaupun swasta, ketika di nasional sudah diakui juga, kemudian kita juga mau mengajukan akreditasi internasional, ya itu jadi modal kamu, jadi modal teman-teman sekalian untuk melangkah lebih lebih maju gitu daripada universitas-universitas yang mungkin itu belum mendapatkan akreditasi A seperti ilmu pemerintahan di UMY sendiri kayak gitu. Nah, S2-nya pun sama. S2-nya pun yang terakreditasi A setahu saya itu kalau ilmu pemerintahannya dan akreditasi internasional juga MIP gitu. Nah, kemudian itulah kenapa saya bisa mendapat beasiswa untuk melanjutkan S3 ya karena institusi. Tapi nggak hanya institusi, dengan saya juga membuktikan kualitas diri yang saya miliki, potensi diri yang saya miliki gitu. Jadi nggak cuman ya karena misalnya nih kalau negeri kita kita ngomong UGM gitu ya.
Ya karena bukan cuman lulusan UGM atau kalau swasta kita bilang UMY gitu, tapi kita sendiri juga membuktikan bahwa kita mampu, bahwa kita itu punya kualitas, bahwa kita itu bisa membuktikan lulusan IP UMY itu nggak cuman sekedar lulus-lulus aja gitu, tapi kita punya kualitas, kayak gitu. Nah, ya apa, mungkin kalau dari saya sendiri untuk memotivasi teman-teman, kalau bisa sih sudah dimulai jalan cerita teman-teman tuh mau kuliah ini mau dibawa kemana, mau ngapain aja. Kemudian nanti setelah S1 walaupun masih nggak tahu ya mau lanjut S2 atau enggak, atau sampai S3 atau enggak, at least sampai satu di S1 itu teman-teman udah membuat cerita sendiri. Aku tuh mau S1 mau ngapain aja, mau kuliah pulang, atau aku mau uh, sambil magang, atau aku mau cari apa dan lain sebagainya. Gitu sih. Kalau aku dulu kayak gitu. Dulu aku juga nggak pinter ngomong. Saya dulu nggak pinter public speaking, tapi saya mau belajar. Kayak gitu intinya. Jadi nanti kalau misalnya ada diskusi di kelas, kemudian walaupun online ya, kita masih punya my class sebagai sarananya ya, silahkan beropini gitu. Itu mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh silahkan. Kalau malu di sini juga nanti di PC juga nggak masalah gitu. Saya insya Allah ready kapan aja kalau mau ditanya soal pendidikan. Kebetulan kalau di sini IPK-nya itu maksimal bukan 4, tapi 4,3. Jadi jadi kalau di Indonesia kan 4 poinnya, IPK-nya 4 maksimal. Nah, di sini IPK-nya 4,3. Jadi nanti kalau mau melanjutkan S2 di luar negeri, IPK tuh pasti maksimalnya 4,3. Seperti itu. Nah, kemudian saya mau share screen untuk materi kita. Apa sih yang akan kita pelajarin satu semester ini? Nah, ini teman-teman. Jadi, satu semester ini kita itu akan bahas mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan apa aja di dalamnya. Nah, yang kita kaji atau yang akan jadi diskusi pada mata kuliah ini adalah pertama pasti konsep dasar ilmu pemerintahan, di mana terdiri dari bentuk, struktur pemerintahan, fungsi pemerintahan, kita juga akan belajar negara, kita belajar birokrasi, kita belajar governance, dinamika penyelenggara pemerintahan, risk governance, green governance, dan juga proses politik dalam pemerintahan. Nah, terkait dengan mata kuliah ini, kayak misalnya kita bicara dinamika penyelenggara pemerintahan. Nah, kita tahu bahwa pemerintahan kita dengan sistem otonomi daerah itu kan nggak hanya pusat ya, tapi juga daerah. Nah, kita akan belajar bagaimana sih dinamika di pemerintahan pusat, kemudian bagaimana dinamika di pemerintahan daerah, apa yang menjadi kewenangan daerah, apa yang menjadi kewenangan pusat, seperti itu. Karena ini mata kuliah dasar, mata kuliah pengantar, jadi nanti mungkin tidak akan mendalam ya, tapi hanya teman-teman hanya akan diantarkan untuk mengetahui apa sih sebetulnya dinamika penyelenggara pemerintahan, apa sih governance. Kalau kita bicara governance dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, itu kan tata kelola pemerintahan. Nah, governance ini juga bisa dibagi dengan beberapa macam, misalnya good governance, kemudian participatory governance, terus itu ada green governance, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan diantarkan karena nanti di semester-semester selanjutnya, teman-teman akan lebih detail belajar soal contohnya ekologi pemerintahan. Nah, itu kan mata kuliah yang sekarang mau diantarkan green governance. Nanti itu untuk mengantarkan teman-teman di semester lanjut, itu mengambil mata kuliah ekologi pemerintahan. Kemudian kalau kita bicara dinamika penyelenggara pemerintahan, ada juga mata kuliah terkait dengan tata kelola desa, tata kelola perkotaan, seperti itu.
Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Awang bahwa pertemuan kita 16 kali pertemuan, Mitch dengan daring dan juga luring, kemudian 2 kali ujian, dan juga penugasan lainnya. Nah, yang jadi catatan teman-teman di sini adalah kami berdua sudah diskusi, saya dan Pak Awang sudah diskusi bahwa penilaian pada mata kuliah ini ada 4 komponen. Mungkin bisa dicatat teman-teman dan diingat ya, supaya nanti kalau misalnya tiba-tiba dapat nilai kok cuman AB, nggak A misalnya, atau cuman B, nanti kita bisa kasih juga transparansi nilainya. Jadi dosen pengampu tidak akan saklek memberikan nilai B kemudian tidak mau, misalnya ya teman-teman dapat B kemudian tidak mau, nggak mau tahu, yang penting saya udah kasih nilai itu, teman-teman nggak boleh protes, boleh gitu asal ada buktinya gitu. Jadi kayak misalnya biasanya Pak Awang itu kalau dulu pas pas offline itu teman-teman ujian dapat nilai berapa nanti dibagikan. Jadi teman-teman itu bisa tahu oh nilai midterm berapa, kemudian nilai final exam-nya berapa, kemudian nilai partisipasinya berapa, seperti itu. Jadi nanti kalau ada protes ya ada buktinya kayak gitu. Nah, untuk penilaiannya ada 4 komponen. Pertama adalah ujian tengah semester, di mana itu ujiannya tertutup di dalam kelas, tetapi yang tadi sudah disampaikan Pak Awang, kalau misalnya teman-teman tidak diperbolehkan untuk kuliah offline, maka akan ada opsional lain bagi yang kuliah online ujiannya. Misalnya kalau yang offline itu di kelas lebih ke teori karena tertulis ya, tertutup, kemudian yang online lebih ke pertanyaan analisa. Analisa menurut pendapat dirinya sendiri, opini menurut dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian midterm itu nilainya berapa? Nilainya 30% sendiri. Jadi diingat, untuk ujian tengah semester atau midterm itu nilainya 30%. Kemudian yang kedua adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semester juga sama, ujiannya akan offline, tertutup, kemudian yang tidak boleh mengikuti ujian offline, nanti dengan online konsepnya atau prinsipnya sama. Nanti akan dibedakan soal atau ujiannya. Itu nilainya 30%. Jadi ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir 30%. Kemudian makalah kelompok. Jadi nanti akan ada tugas kelompok yang yang tugasnya adalah membuat makalah, atau makalah itu detailnya adalah hasil review dari satu artikel. Artikelnya nanti akan dicarikan oleh dosen pengampu, jadi tenang saja untuk makalahnya, teman-teman nggak usah cari artikel yang artikel lain, tapi kalau mungkin nanti akan jadi referensi ya monggo silahkan, tapi nanti kita akan kasih satu artikel masing-masing kelompok. Kelompok itu mungkin nanti akan ada 4-5 orang satu kelompok. Nah, itu nilainya juga 30%. Jadi sudah 90% ya. Ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, kemudian makalahnya itu juga 30%. 10%-nya adalah terkait dengan partisipasi. Cara partisipasinya apa? Pasti dalam satu diskusi atau dalam satu meeting atau dalam satu pertemuan nanti kan akan ada mini task atau mini tugas. Nah, itu nanti teman-teman tugasnya setelah melihat misalnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Awang, kita akan mengupload materi setiap minggunya, baik itu materi kita buat sendiri, kemudian diupload ke YouTube, diupload ke MyClass, atau materinya penjelasan atau paper dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita akan cara mereview pemahaman teman-teman dengan cara nanti akan dikasih pertanyaan untuk didiskusikan. Nah, barang siapa yang
komen atau barang siapa yang berpartisipasi dalam diskusi yang dibuat di My Class nanti akan mendapatkan poin. Kalau misalnya satu semester itu full, misalnya kan satu pertemuan atau satu materi akan ada satu pertanyaan diskusi nih. Nah, kalau misalnya setiap pertemuan itu teman-teman at least mau diskusi, mau berkomentar terhadap isu yang kita angkat atau pertanyaan yang kita lemparkan ke grup, ke My Class, pasti akan mendapat poin. Dan itu diakumulasikan satu semester, kemudian itu poinnya 10%. Gitu. Jadi sekali lagi, ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir 30%, kemudian makalah 30%, dan partisipasi itu nilainya juga 10%. Jadi totalnya semuanya 100%. Gitu. Kemudian, nah ini detailnya teman-teman. Jadi kalau pertemuan pertama sampai 16 itu apa aja yang akan dibahas, kira-kira seperti ini yang nanti muncul di My Class. Jadi kita sudah petakan masing-masing pertemuan. Jadi nanti pertemuan kedua minggu depan nanti akan dijelaskan oleh Pak Awang, konsep dasar ilmu pemerintahan. Kemudian nanti pertemuan 3-4 kita bicara bentuk sistem fungsi pemerintahan itu sendiri. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan kenapa sih kita belajar ilmu pemerintahan, kemudian apa yang membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik misalnya. Apakah itu sama aja ataukah ada yang membedakan dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat, bentuk fungsi sistem pemerintahan. Mungkin ini kalau yang dulunya IPS mungkin belajar ya terkait dengan sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan juga fungsi pemerintahan. Nah, cuma nanti mungkin kalau di perkuliahan kita berusaha untuk mendetailkan, kemudian berusaha untuk memberikan secara teori dan juga prakteknya seperti apa, kayak gitu. Nah, yang kelima, kita akan belajar negara dan juga pemerintah. Nah, di sini nanti akan ada perbandingan pemerintahan. Kita akan mencoba membandingkan negara, misalnya negara maju dengan negara berkembang, kemudian negara berkembang dengan negara berkembang, kemudian misalnya saya sekarang di Taiwan, sistem pemerintahannya itu seperti apa, sistem pemilunya di sini seperti apa, kemudian bentuk pemerintahannya di sini seperti apa. Begitu juga dengan negara-negara lain. Nah, mungkin karena saya tinggal di Taiwan sudah 1 tahun lebih, mungkin nanti akan lebih detail. Saya bisa cerita lebih detail bagaimana kondisi Taiwan dan juga bagaimana pemerintah itu menghadapi situasi pandemi, misalnya seperti itu. Kenapa kalau teman-teman lihat berita, Taiwan itu diakui oleh WHO sebagai the best country untuk penanganan COVID. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Kenapa pemerintahnya sampai hari ini zero case, udah nggak ada kasus lagi. Itu gimana caranya? Nah, mungkin nanti saya bisa bercerita lebih banyak di soal pandemi ya, karena saya di sini mengalami dari sebelum ada pandemi, terus kemudian masuk 1, 2, 3 kasus, kemudian pulang ke sini lagi, sempat dikarantina juga karena saya waktu itu pernah demam, kemudian gejalanya hampir mirip COVID dan lain sebagainya, gitu. Nah, selanjutnya pertemuan ke-6, ke-7. Kita bahas soal governance yang tadi saya sampaikan bahwa governance itu atau tata kelola pemerintahan itu dibagi menjadi cabangnya berbagai macam lagi. Ada tata kelola pemerintahan green governance, kemudian good governance, kemudian participatory governance, apa kelemahannya, apa keunggulannya dan lain sebagainya nanti kita akan bahas. Setelah itu teman-teman ujian. Nah, bahan ujian tengah semester itu adalah materi pertemuan kedua sampai materi pertemuan ke-7. Jadi nanti yang akan diujikan soalnya itu
dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh yang bahas governance. Nah, lanjut lagi ke pertemuan 9 ke 10, kita bahas birokrasi. Birokrasi pemerintahan, kemudian dinamika pertemuan ke-11 12 dinamika pemerintahan. Nah, di birokrasi ini mungkin nanti saya dan Pak Awang mungkin akan kasih video bagaimana penyelenggara birokrasi atau PNS kita, ASN gitu, yang pelayanan publik baik, kemudian buruk. Nah, itu mungkin nanti kita akan kasih contohnya ya melalui video. Gitu. Nah, kemudian 11-12, pertemuan ke-11-12, dinamika pemerintahan pusat dan juga daerah, seperti yang saya tadi katakan. Kemudian pertemuan ke-13-14, kita bicara risk management governance, karena ya kita tahu bahwa Indonesia banyak bencana ya, tata kelola bencana, dan mungkin nanti akan diantarkan sedikit mengenai bagaimana tata kelola bencana yang ada di Indonesia. Karena di semester, kalau nggak salah semester 3 atau semester 5, teman-teman akan ada mata kuliah tata kelola bencana. Dari segi pemerintahan tentunya, bagaimana pemerintah itu mengelola kebencanaan di Indonesia. Lanjut ke green governance, ini lebih banyak bicara lingkungan, kemudian selesai pertemuan ke-16, uji kompetensi akhir semester. Yang diujikan apa? Yang diujikan pasti dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Seperti itu. Jadi cukup jelas ya teman-teman, untuk ujian tengah semester materinya mana? Materinya ya pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Kemudian yang ujian akhir semester materinya apa? Materinya ya pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Seperti itu, dan ini untuk penilaiannya, ini resmi dari Universitas SK Rektor, bahwa untuk mendapatkan nilai A, itu minimal skornya harus 80. Jadi, kalau teman-teman mau dapat nilai A, usahakan minimalnya rata-ratanya dari 4 komponen yang tadi sudah saya sebutkan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, makalah, dan juga partisipasi, itu rata-ratanya minimal 80. Kemudian nilai AB 75 sampai 80, nilai B 65 sampai 75, BC 60 sampai 65, C 50 sampai 60. Dan untuk nilai D dan E itu yang dimerah-merahin, artinya itu teman-teman tidak lulus mata kuliah. Nilai D dan nilai E itu artinya teman-teman tidak lulus mata kuliah. Sehingga pilihannya kalau mau yang ngulang tahun depan yang maksudnya kalau tersedia di semester ganjil ya berarti ngulangnya juga semester ganjil. Kalau tersedianya di semester genap ya ngulangnya di semester genap gitu. Atau remedi. Dan kalau di universitas, di perguruan tinggi remedi itu bayar ya teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai remedi. Eman-eman uangnya. Mending dibuat jajan daripada untuk remedi. Gitu. Itu untuk materi. Saya rasa itu. Kemudian mungkin Pak Awang ada menambahkan. Oke, ya. Ini ya titik poin saya ini teman-teman, bahwa sekali lagi ini adalah mata kuliah pengantar gitu ya. Jadi mata kuliah pengantar itu insya Allah nggak susah gitu ya, karena namanya saja pengantar, jadi mengantarkan. Ini ada sekitar 6 mata kuliah lanjutan ini yang apa namanya, yang sangat terkait dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Jadi mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan ini menjadi pintu masuk bagi sekitar 6 mata kuliah lanjutan nanti. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman berhasil di mata kuliah ini, ya itu satu modal gitu ya, satu modal untuk nanti mengikuti mata kuliah lanjutan itu gitu.
ada mata kuliah birokrasi pemerintahan nanti, ada mata kuliah eh, tata kelola bencana, ada ekologi pemerintahan nanti, ada proses legislasi, ada apa ya, pemerintahan kota, desa, itu adalah mata kuliah lanjutan yang sangat terkait dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Jadi, tolong teman-teman materi yang sudah didapatkan di mata kuliah ini jangan sampai lupa atau jangan sampai hilang gitu ya. Jadi, itu bisa sangat berguna ketika nanti teman-teman mengambil mata kuliah lanjutan itu. Dan kami mencoba untuk memakai bahasa yang sederhana, teman-teman. Jadi kami nggak akan memakai bahasa yang muluk-muluk gitu, biar kelihatan mata kuliahnya susah gitu. Enggak. Jadi menurut kami keberhasilan sebuah pembelajaran dalam mata kuliah itu ketika kalian merasakan materi itu bisa dikuasai dan dicerna dengan lebih mudah gitu ya. Itu menurut kami gitu. Jadi bukan kemudian kami akan menggunakan bahasa ataupun materi-materi yang kelihatannya sangat menakutkan. Enggak seperti itu. Karena menurut kami bukan seperti itu keberhasilan sebuah proses pembelajaran itu. Ketika kami bisa menyampaikan dengan cara yang sederhana, tapi kalian bisa mengerti, nah itu keberhasilan proses pembelajaran. Jadi gitu ya, insya Allah eh, proses pembelajaran dalam mata kuliah ini tidak akan sulit gitu, karena kami coba memakai yang sederhana saja, tetapi substansinya masuk gitu. Biar teman-teman enjoy dengan mata kuliah ini dan tidak merasa terbebani gitu ya. Jadi biar kalau menghambur-hamburkan uang di di proses remedi gitu ya, karena harga yang dibayar itu sama persis dengan apa namanya, harga SPP reguler untuk setiap SKS-nya gitu ya. Jadi ketika teman-teman bayar satu SKS-nya itu 150, di semester reguler seperti ini proses pembelajarannya bisa 1 semester gitu kan. Kalau di proses remedial itu nggak 1 semester, itu 1 bulan sudah selesai gitu. Dan itu hanya bentuknya penugasan, penugasan, penugasan. Yang belum tentu eh, teman-teman lulus juga kalau tidak serius mengikuti proses remedi. Dan catatan juga bahwa di proses remedial itu tidak ada nilai maksimal sampai A gitu. Itu persoalannya di situ. Jadi sayang sekali kan apa sudah menghambur-hamburkan uang yang besarnya sama persis dengan ketika kuliah di semester reguler tetap nggak bisa dapat nilai A. Itu sayang sekali. Mending berjuang di semester yang reguler seperti ini bukan yang proses remedi gitu, tetapi bisa dapat A gitu. Jadi sakitnya di depan gitu, tapi outputnya atau nilai yang didapatkan nanti bisa maksimal karena insya Allah kami sebagai pengampu kami berdua itu tidak akan menjadi dosen killer yang memberikan nilai sulit gitu ya karena ada beberapa keterbatasan-keterbatasan ketika proses pembelajaran ini melalui proses kuliah online salah satunya itu. Jadi kalau kuliah online itu kan eh, keterbatasannya lebih susah untuk bisa memberikan apa namanya materi kuliah dengan lebih 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 enak gitu ya karena sangat terbatas ruang geraknya. Beda dengan ketika kita ketemu langsung gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak jelas bisa langsung direspon, kemudian ada proses diskusi yang bisa panjang gitu ketemu langsung. Kalau di kelas online kan ada keterbatasan ruang gitu. Itu yang menjadi titik poin saya ya. Jadi tolong teman-teman semangat 3 tahun setengah, 3,5 tahun lah itu. Jangan sampai maksimal 5 itu sudah paling jelek lah. Jangan sampai lebih dari itu.
meskipun iya ada toleransi sampai 7 tahun, tetapi apa iya teman-teman tega kuliah sampai 7 tahun? Itu artinya orang tua kalian harus membiayai kalian sampai dengan 7 tahun. Itu sebuah pemborosan menurut saya. Jadi sebisa mungkin kuliah itu 3,5 tahun lah maksimal dengan nilai yang memuaskan gitu ya. Jadi agar bisa dapat beasiswa nanti di proses selanjutnya seperti Mbak Helen itu berapa sih Mbak? 3,90 setahu saya ya. Jadi IPK-nya Mbak Helen itu di S1 3,90. Itu artinya nilainya 95% A, cuma B-nya mungkin cuma ada 2. Di S2 juga seperti itu 3, berapa Mbak? S2 3,89. Nah, cuma selisih 0,01. Jadi sama aja itu B-nya paling juga cuma 1. Itu loh maksud saya. Jadi sekali lagi IPK bukan satu-satunya indikator keberhasilan, tetapi itu salah satu syarat administratif yang bisa kita pakai gitu untuk berproses selanjutnya, apakah mencari beasiswa atau mencari kerja nanti. Karena kalau mencari kerja IPK-nya harus 2,75 minimal gitu kan. Kalau mencari beasiswa ya 3,25. Nah, itu yang teman-teman harus mulai dari awal itu bikin strategi. Tadi kan sudah tahu untuk mata kuliah ini eh, 30%, 30%, 30%, dan 10%. Itu kan pembagiannya seperti itu. Jadi kalau nanti di ujian tengah semester sudah merasa yakin bisa mengerjakan soal dengan baik, oke, berarti saya sudah dapat 30 misalnya. Aman. Tetapi misalnya kemudian pas ujian tengah semester, aduh kok saya nggak bisa, ya peluang teman-teman tinggal memaksimalkan di ujian akhir makalah sama yang partisipasi gitu loh. Jadi eh, kita harus punya eh, insya Allah hasilnya kami terbuka gitu loh. Jadi yang sudah disampaikan Mbak Ellen tadi betul bahwa ada proses diskusi, ada proses klarifikasi kalau memang teman-teman merasa kok nilainya nggak pas gitu ya. Karena bisa jadi misalnya, karena kan yang dikoreksikan banyak, siapa tahu kami salah menginput nilai itu bisa terjadi gitu loh. Jadi misalnya yang harusnya diisi untuk presensi nomor 3 misalnya, ternyata kami isi di presensi yang bawahnya. Itu sangat mungkin terjadi karena kesalahan-kesalahan input seperti itu. Jadi kalau merasa dalam berproses sudah maksimal semua, kok nilainya cuma B misalnya, nah itu nanti bisa ditanyakan. Tapi kalau memang merasa, oh saya memang nggak maksimal kok, jadi B itu layak, ya sudah gitu ya. Karena insya Allah kami akan terbuka dengan proses penilaian itu. Gitu. Gitu, yuk ada pertanyaan. Tidak, Pak. Yuk, yuk, Mas siapa Raffi? Oh enggak, Tidak, Pak, tidak. oh enggak. Sudah jelas semua berarti? Sudah ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. oke ya, oke, good. Ini siapa ada yang mau? Enggak? Mas Edwin mau ngomong nggak ini? Enggak, oke. Ya sudah kalau gitu ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk presensi hari ini ya ini kami record via Zoom terlebih dahulu. Tetapi untuk mulai minggu depan presensinya lewat My Class ya. Jadi ketika teman-teman mengakses materi itu sekaligus bisa untuk presentasi nanti. Atau ketika teman-teman ikut berkomentar itu bisa secara otomatis menjadi bagian dari presensi itu ya. Jadi sekali lagi mulai minggu depan presensinya lewat My Class. Oke, semangat 3,5 tahun ya maksimal harus bisa tunjukkan ke orang tua kalian, kalian punya komitmen, kalian punya semangat untuk segera menyelesaikan kuliah. Jadi balaslah budi orang tua kalian salah satunya dengan serius dalam berkuliah gitu ya. Jadi itu salah satu bagian kecil bagi kita untuk bisa membalas kebaikan orang tua kita gitu. Oke, itu saja. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.